ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Shadaqallahul azim. Bahwa sesungguhnya orang-orang kafir sama saja atas mereka apakah memberi kabar petakut engkau akan mereka atau tidak memberi kabar petakut engkau akan mereka, tidaklah beriman mereka. Telah mengangkat Allah atas hati mereka dan atas pendengaran mereka dan atas penglihatan mereka tutup, dan bagi mereka azab yang besar. Dan sebahagian daripada manusia, orang yang berkata ia beriman kami dengan Allah dan dengan hari yang akhir, dan tidaklah mereka itu dengan orang beriman. Menipu mereka akan Allah dan akan orang-orang yang beriman, dan tidaklah menipu mereka kecuali akan diri mereka dan tidak ingat mereka. Di dalam hati mereka penyakit, maka menambahi akan mereka itu Allah akan penyakit, dan untuk mereka azab yang pedih dengan apa yang ada mereka dustakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pertama-tama syukur dan puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala
Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kita menjadi orang yang senantiasa selalu bersyukur itu, tidak di waktu-waktu tertentu saja. Maka oleh sebab itu selalulah kita melihat keagungan Allah, agar rasa syukur itu hidup selalu di dalam jiwa. Lihatlah keajaiban Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah melalui kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kitab yang disebut dengan kitab manzilah, yaitu wahyu Al-Qur'anul Karim, atau kitab yang bersifat makhluk, yaitu alam semesta? Itu kitab saduanya Bapak. Itu makanya Allah tidak memberikan fa'il di dalam perintah baca. Iqra bismi rabbika, baca oleh engkau dengan nama Tuhan engkau. Allah tidak menyatakan yang akan dibaca itu kitab manzilah. Allah tidak mengatakan bahwa yang akan dibaca itu kitab makhluk. Tapi baca, artinya begitu itu pentingnya membaca agar selalu nampak, terlihat dengan jelas keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Rasa itulah yang kita ungkapkan di takbiratul ihram. Jadi kalau kita akan masuk kepada suatu daerah, taruhlah ke rumah seseorang, kita harus terlebih dulu memberikan ucapan-ucapan tertentu seperti salam misalkan. Nah, seperti muka manis mungkin, baru kita bisa datang bertemu dengan yang punya rumah. Ini kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat itu. Maka perlu kita mengagungkannya terlebih dahulu dengan ucapan Allahu Akbar yang kita kenal dengan takbiratul ihram. Nah, namun Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang berbahagia, ucapan-ucapan itu sering tidak bermakna, tidak berarti, karena di dalam perasaan kita tidak terlukis keagungannya Allah. Hanya semata-mata lidah yang mengucapkan Allahu Akbar, tapi jiwa kita tidak merasakan betapa agungnya Allah. Maka untuk menimbulkan rasa itu, untuk menghidupkan rasa keagungan Allah Subhanahu wa taala itu, kita perlu baca. Bacalah ayat-ayat manzilah. Pelajarilah dengan sistem ilmu pengetahuan, mulai daripada mengenali huruf hijaiyah sampai kepada mengenali arti atau terjemahan, dan sampai kepada mempelajari makna atau hakikat yang terkandung di dalam ayat-ayat. Dan jangan perlu lupa kita untuk membaca alam di sekitar kita. Kita mulai daripada diri kita sendiri. Kalau memang kita baca diri kita saja, akan nampak keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam jiwa. Akan terasa keagungan Allah di dalam hati. Apalagi kalau kita baca alam semesta, betapa langit diciptakan oleh Allah, betapa air diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya itu adalah mengait dengan manusia itu sendiri. Dengan kata lain, diciptakan semuanya itu adalah untuk kebutuhan manusia. Coba tidak ada air, kita tidak bisa hidup. Tidak ada matahari, kita tidak bisa hidup. Nah, tetapi kalau berlebihan air tadi, kita juga tidak bisa hidup. Kalau berlebihan matahari tadi juga kita tidak bisa hidup. Diatur oleh Allah, maka disebutlah, nampaklah bahwasanya Allah itu memang Rabbul Alamin, yaitu yang terdidik, pencipta, pengatur seluruh alam, dari yang kecil sampai kepada yang besar. Itulah Allahu Akbar yang kita ucapkan, tidaklah bisa diganti dengan ucapan yang lain. Maka itu di dalam makna yang sama. Misalnya Allahu Akbar kita ganti dengan Allahul Azim, tidak bisa. Mengapa? Karena akbar itu adalah isim takdir, keagungan yang melebihi segala-galanya, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun kekuasaan.
Kok sayangnya tidak bisa dibandingkan dengan sayang apapun? Kok murkanya juga seperti itu? Itu makanya Allah itu disebut Aziz, Qahhar, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita celupkan jari itu di dalam air, kemudian kita amati dan perhatikan air yang melekat di ruas jari kita, itulah kok sayang alam semesta telah kadar. Sedangkan sayang Allah SWT ibaratnya seperti air yang ada di dalam lautan. Maka sekali lagi sering-seringlah kita membaca, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala seperti dan kini, dan kemudian sering-seringlah membaca alam yang kita mulai daripada diri kita sendiri. Itulah yang akan mengantarkan kita, itulah yang akan menanam di dalam hati kita, akan menumbuhkan di dalam perasaan kita rasa akbar, rasa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dulu kalau kita lihat, Allahu Akbar adalah takbiratul ihram. Sedangkan takbir intikal pun tetap Allahu Akbar. Ya. Jadi Allahu Akbar rukuk, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar itu bangkit rukuk dulu. Tapi pada suatu saat, ya, bergantilah Allahu Akbar setelah rukuk. Nah, i'tidal dengan apa namanya itu, sami Allahu liman hamidah. Itu ada sejarahnya tuh. Aku berganti mulanya dulu Allahu Akbar satu. Jadi begitu pentingnya kita mendapatkan rasa keagungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman. Itulah syahadat. Jadi kalau kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, itu berada di dalam ruang lingkup Allahu Akbar. Ya. Jadi apapun yang kita ucapkan, guys, itu nampak jelas itu di dalam keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka oleh sebab itu tidak kita mempelajari segala sesuatu yang terpapar di permukaan bumi, tidak boleh kita lewatkan, baca dan baca. Nah, banyak di dalam kehidupan yang salah baca karena tidak dibimbing oleh wahyu itu. Jadi yang membaca itu, Bapak yang berbahagia itu adalah kemampuan akal, kemampuan otak. Nah, begitu kita menampak sesuatu makhluk, ya, pada waktu itu otak kita membaca. Bertanya, itu makhluk apa kok? Membaca. Nah, maka ditunjukkan itu oleh wahyu. Ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali. Jadi kalau basuh sami salimbado, orang yang beriman tadi itu akan menampak bahwa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka timbul dalam hatinya, wa ma khalaqta hadza batila. Tak ada satu pun yang diciptakan Allah itu yang sia-sia. Tetap bermanfaat, sekalipun nyamuk, sekalipun kerongko, sekalipun semut, salimbado, itu seluruhnya adalah merupakan manfaat yang ada di dalamnya sehingga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka akhirnya manusia itu karena tidak mampu melihat apa yang disampaikan oleh yang dilihat, jadi apa yang kita lihat itu ada pesan di dalam yang dilihat. Tidak sekadar yang dilihat saja, betul dia yang didengar, ada pesan itu di dalam yang didengar. Kalau Bapak Ibu Piniko mendengar suara yang menyampaikan pengajian, di balik itu ada yang ditunjukkan di suara itu. Apa tuh lukisan-lukisan yang tergambar di dalam pemikiran Anda untuk disampaikan? Sesuatu idrak yang ada di dalam diri Anda sendiri untuk disampaikan keluar. Tidak mungkin memikul kabar bicara kalau tidak ada pesan daripada hati, perintah daripada hati kepada otak, dan kemudian baru mulut itu berbicara. Begitu seterusnya. Jadi tidak bisa kita hanya melihat, mendengar apa yang Anda ucapkan saja. Pikirkan, ada di dalamnya itu pesan-pesan tertentu. Begitu alam semesta. Apa yang kita lihat di situ ada pesannya Allah Subhanahu wa taala. Pesan pertama dari yang kita lihat, yang kita dengar itu adalah Allahu Akbar tadi.
Nah, maka kita diajak itu hati kita untuk menerima pesan tadi. Sehingga orang-orang sufi pernah mengatakan, di balik akwal yang kulihat, tidak ada yang aku lihat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktunya melihat matahari, tidak ada yang tampak akhirnya kecuali keagungan Allah tadi, kasih sayang Allah tadi, aziz Allah tadi, itulah yang terlihat dari apa yang dilihat. Nah, lain dari itu, kalau dari itu apa yang dilihat, kita takjub dan dilihat, heran kita terbangun kita termenung kita mencari apa yang kita lihat dan kita dengar, disebut kekurangan kita. Nah, mengapa? Karena hati kedua itu sedang tertutup. Maka hati yang tertutup itu, bagaimanapun pesan dari yang dilihat, dari yang didengar, maka hati tidak akan mampu merasakan agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah ayat yang kita baca tadi. Innal ladzina kafaru, bahwa sesungguhnya orang-orang kafir, sawa'un alaihim, sama saja atas mereka, anzartahum, adakah engkau beri peringatan mereka, am lam tunzirhum, atau tidak engkau beri peringatan mereka, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Apa artinya itu? Pesan yang datang dari luar, yang didengar tadi, yang dilihat tadi, tidak mampu masuk ke dalam hati, sehingga dia tidak beriman, sama saja dia. Nah, itu perlu kita jadikan sejelek-jeleknya. Jadi rupanya orang-orang kafir itu bukan hanya orang yang tidak mengucap dua kalimat syahadat atau non-Islam. Ini kan sibuk orang yang tidak boleh mengucapkan kata-kata kafir. Banyak ini pesan-pesan dari orang yang santai. Ya, tidak boleh mengucapkan kata-kata kafir. Lalu dijawab oleh para ulama, seperti Abdul Somad mengatakan, tidak baru ini kata kafir itu. Lah sejak dari dulu kata kafir tadi. Masa ini akan kita ganti dengan ucapan non-Islam, misalnya ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, misalnya, wahai manakah orang-orang kafir. Lalu diganti karena tidak boleh, ya ayyuhal non-Islam. Tidak mungkin, tidak bisa Al-Quran tadi diganti-ganti. Nah, tetapi kita kadang-kadang menerjemahkan kafir tadinya hanya sampai kepada orang yang tidak mengucap 25 syahadat. Itu katakan yang kafir itu orang Nasrani, orang Yahudi misalnya. Itu kadang-kadang kesalahan itu jadi. Mengapa? Karena definisi kafir itu ada yang lain. Apa tuh definisi kafir yang lain? Orang-orang yang sama saja oleh mereka. Dia kabar gembira, tidak gembira. Diberi kabar pertapa, tidak takut. Disebut neraka, tidak ada masalah itu. Itu orang kafir tadi Allah. Allah yang mengatakan tadi, innal ladzina kafaru, bahwa sesungguhnya yang orang-orang kafir itu bukan hanya orang non-Islam, bukan hanya orang yang tidak mengucap 25 syahadat, tetapi orang kafir itu adalah diberi kabar takut atau tidak, sama saja oleh mereka. Karena itu itu kalau kita bawa bara banyaknya orang yang mengaku Islam, sama saja dia diberi peringatan, tidak diberi peringatan, biasa saja. Ya, Allah bertambah gembira. Maka oleh sebab itu Majelis Taklim Istiqmal itu sering membagi kafir itu kedua macam. Pertama disebut dengan kafir mutlak. Itulah orang-orang yang non-Islam. Tidak perlu kita kaji itu, jaleh itu. Nah, dan kemudian yang kedua, yang perlu kita kaji itu adalah kafir nikmat. Jelas-jelas Quran itu nikmat yang tinggi, Islam itu nikmat yang tinggi. Mereka ambil itu sebagai agama, sebagai pegangannya, tapi tidak melakukan, tidak menyukai. Diberi kabar pertakut, tidak takut. Ada apa kok sebetulnya di orang yang semacam itu? Hatinya sedang tertutup. Nah, jadi pesan dari luar itu tidak masuk ke dalam hati. Maka sama saja oleh mereka jadinya. Ya,
Pada waktu itu jadilah manusia tadi jadi orang materialistis, istilah orang ini. Apa tuh materialistis tadi? Perhitungannya hanya materi. Kalau dalam kaji majelis taklim, hitungannya hanya sekadar syariat. Tidak lebih dari itu. Kok disebut kaji mana rancak logonya itu? Kok disebut wirid bagaimana rami pengikutnya? Tidak lebih dari itu. Kok disebut dia betul siapa yang datang dari Mekah, dari Madinah, itu hanya perhatikan. Padahal banyak jawabannya Bapak Ibu yang berbahagia. Kok disebut yang popularitas yang akan kita ikut, Fir'aun lah yang paling populer. Mengapa? Sampai diakui sebagai Tuhan oleh manusia. Nah, kalau disebut betul orang yang lama di Mekah, di Madinah, sekolah itu nanti kita iukan tanpa kita pikir-pikir panjang. Untuklah lama di Mekah. Jadi siapa yang kita ikutan? Yang kita ikut adalah petunjuk daripada Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan daripada Al-Quran itu sesuatu yang akan menjadi obat. Kalau hati sakit diobati, sampai badan kita sakit pun diobati oleh Al-Quranul Karim dan akan menjadi rahmat, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang percaya. Jadi kalau kita di zaman ini, lah itu yang terjadi ini. Kalau dia menyampaikan kaji, itu menyampaikan kaji barangkali dibandingkan dengan orang-orang yang popularitasnya tinggi tadi. Itu kan didengar orang, tidak kita kan didengar orang. Ya, sekalipun Yoka mengatakan betul macam-macam salah misalnya dalam penyampaian, namun di Yoka juga bukan dulu kan masalahnya. Ya, ada orang menganjurkan untuk berpuasa di hari Asyura. Itu kan akan jadi petang. Tanggal 10 Asyura dianjurkan. Itu diikuti, mengapa? Karena popularitasnya. Padahal itu tidak benar. Puasa di hari Asyura tadi itu Nabi ada mengklarifikasi menggarisbawahi. Jangan puasa seperti orang-orang Yahudi. Bahwa puasanya orang Yahudi, puasanya di tanggal 10 Muharram, tapi hanya di hari itu sehari penuh. Jangan puasa seperti itu, Nabi. Baca mulai. Nah, kawankan dengan hari yang lain. Kemudian maka berarti orang-orang yang telah tersumbat hatinya tadi itu tidak mau menerima getaran yang datang dari luar, dan dilihat dan didengar dari luar, apakah ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat makhluk tadi kita sebut, maka itu perlu disiasati, perlu kita sadari. Kalau tidak kita jadi orang materialistis, materi hitungannya. Tidak mau cara materi, perhitungan matematik kita bawa ke dalam agama tidak bisa. Ya, kalau dalam matematik 10 dikurangi 2 tinggal 8. Tapi kalau dalam agama 10 dikurangi 2 tinggal 28. Mengapa? Karena yang 2 yang dikurangi tadi di jalan Allah Subhanahu wa taala itu diganti, dinilai oleh Allah dengan 20. Dan 8 tambahannya. Jadi 28 jadinya. Itu perhitungan Allah. Tak perhitungan kita itu. Tetapi karena tadi hati tersumbat untuk mengiyakan itu, apalagi untuk melaksanakan yang semacam itu berpikir-pikir panjang di dalam menjalankan agama. Kok bukan yang materi saja, tenaga pun yang kita pakai di jalan Allah Subhanahu wa taala itu akan diganti oleh Allah. Nah, jadi tidak bisa main matematik. Apalagi menyangkut dengan kehidupan manusia. Ada orang mengatakan seseorang kalau sudah habis rezekinya makanya mati. Sebelum habis rezekinya makanya tidak mati. Kalau menurut matematika sakit makan nak lambe tadinya rezeki tadi. Kau dijatakan kita ini kau harus menghabiskan bore jatah kita 10 ton dalam masa 70 tahun itu contoh.
Nah, makan seketek-seketek terlalu sesuatu awak makan. Alamu tak ada rezeki itu, alamu awak hidup di permukaan. Itu matematik Pak Bibian. Nah, kalau menurut Allah tidak seperti itu. Orang yang akan mati tadi cepet, ya nyuhabi kan nyuruh bahasa supaya wabi rezeki tadi. Nah, matinya. Ya, begitu perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita menakar. Betul juga penyakit. Kalau enggak buktikan selama dia sakit. Manusia, dokter, spesialis menyatakan begini begitu. Nah, tetapi Allah menunjukkan, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sepele nih. Enggak boleh ke sepele itu. Misal terjadi asam lambung misalnya, ditunjukkan saja, dikoreng sejati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minum daun ladang kambing putih. Mereka tahu daun ladang kambing putih. Akhirnya sesuai dengan tubuh awak, hilang asam lambung tadi. Ya, ini tiba-tiba sesuai itu masalah. Begitu Allah menunjukkan agar kita tidak mati di tengah kita. Jadi Allah semua. Kalau anda kata kita akan mati, anda akan pernah tidur di ladang kambing. Nah, jadi jelas Al-Quran itu adalah merupakan obat. Al-Quran itu adalah merupakan rahmat. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Maka tadi disebut ada kafir mutlak. Itu tidak urusan kita, tidak usah kita kaji. Ya, kalau dikaji seketik saja jadi. Ya, kalau 20 nanti batik dalam hati umpamanya Nasrani, Kristen itu benar. Nah, coba bayangkan. Isa Al-Masih itu lahir pada tahun tertentu, tanggal 25 Desember. Ya. Coba kita tanya, sebelum lahirnya Isa Al-Masih itu ke dunia, siapa Tuhan mereka? Itu saja anda tahu tidak? Ya. Mengecek buana. Sedangkan di dalam Islam, Muhammad SAW itu adalah membawa agama tauhid, bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Nabi Muhammad siapa Tuhan? Tetap Allah. Dari Adam sampai kepada Muhammad, sampai kepada kita ini dan sampai kepada hari kiamat nanti, yang Tuhan tetap Allah Subhanahu wa taala. Itu tempat sebenarnya Islam. Nah, jadi kafir mutlak tidak usah kita perpanjang kajinya, itu agama orang lain. Nah, perlu kita kaji dan kafir tadi. Kafir nikmat. Lajale Allah menurunkan ajaran untuk jadi nikmat dan manusia. Nikmat itu apa maksud itu aja kira-kira? Lomak, sonang, ya, bahagia, itu nikmat. Kalau kita mendapat rezeki banyak, tapi tidak sonang ada rezeki itu loh, kita tidak nikmat rezeki itu. Nak jadi nikmatnya, nak bernikmat rezeki tadi, jalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ada tidak orang kaya ingin hidupnya gelisah, baik berkepanjangan saja, itu tidak dapat nikmat. Sehingga itu kita minta dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang betul. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Para mufassir itu sering mengatakan itu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, itu jalan para sahabat, orang-orang soleh, benar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang kemarahi Yahudi, bukan jalan orang sesat Nasara. Tapi kalau kita masuk kepada hakikat maknanya, siapa yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitunya orang-orang yang telah terbuka hatinya. Maka jangankan harta, jangankan kayu, miskin pun nikmatnya terasa. Jadi Nabi Ayub alaihissalam tak ada tubuh tadi lain yang tinggal ada penyakit lidah yang tinggal lain hati, nikmat tu. Nabi Nuh kita akan sampai ke kira. Dia awak kalau lupa kadang-kadang fikir di
bawa bantal. Tidak nikmat. Rasa takut datang, rasa comel tipu. Ya, lebih kini lalu diisukan kini uang kertas akan seperti mainan anak-anak nanti harus ganti dengan emas secepat mungkin. Nah, itu 8 itu padahal tidak urusan vital di dalam kehidupan. Tidak mau baik, tidak berpiti baik. Kalau hidup mendapat nikmat dari Allah SWT, hidup tadi tetap akan tenang, hidup tadi akan tetap sejahtera. Nah, itu yang kita minta sebenarnya. Sianalah mendapat itu, ya para sahabat. Sahabat itu ada yang kaya, ada yang miskin itu. Ya, kayaknya sahabat itu sampai kini ada asetnya di Madinah. Kok miskinnya seperti Sayyidina Ali itu miskin tuh. Tapi kedua-duanya bentuk tadi itu mendapat nikmat dari Allah SWT. Nikmat dari kehidupan kuat, anda seperti itu. Ada kita yang tak lain mabuk, dia tidak mabuk. Apa salah tu? Kerana iman kita tadi tidak beres. Sehingga iman kita tidak menempatkan posisi kita pada posisi orang yang dapat nikmat dari Allah SWT tadi. Bukan dulu musibah. Kalau ada seseorang mengatakan bahawa ada tidak nikmat dalam hidup kuat, dek lain mabuk, dek indah paniam, masalah bertimpu-timpu, ada salah di dalam kuat. Ya? Jawabannya mudah dapat dunia berbahagia. Sewaktu malaikat rahmat datang mengantarkan nikmat tadi, rasa nikmat itu kepada orang-orang yang rajin sholat sunat misalnya, kamu tidak berada di dalam lingkungan itu, sehingga kamu tidak mendapat nikmat. Sewaktu Nabi malaikat rahmat mengantarkan nikmat tadi kepada orang yang rajin berpuasa, kamu juga tidak ada di dalam golongan itu, kamu punya puasa. Di waktu malaikat rahmat mengantarkan kepada orang-orang yang ahli tahajud, kamu tidak ada di situ. Jadi bukan Allah yang salah, bukan malaikat yang salah, kita tidak ada situ. Kan itu saja persoalannya. Nah, maka ambillah satu-satu data sadu tadi. Di samping ibadah yang mahdoh seperti sholat 5 kali sehari semalam, seperti puasa di bulan Ramadan itu mahdoh itu. Ambil cek-cek. Ya, jadilah ahli tahajud misalnya. Di waktu malaikat nanti mengantarkan kepada ahli tahajud tadi nikmat tadi, awak di dalam itu. Jadilah orang yang ahli untuk duha, sembahyang duha. Itu kan mudah kan? Jadilah orang yang rajin bersedekah, berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di waktu Allah atau malaikat mengantarkan nikmat tadi, awak ada di situ. Nah, apalagi kok banyak sampai dia itu ahli sedekah iyo, ahli puasa iyo, ahli duha iyo, ahli tahajud iyo. Kamaju malaikat tadi bertemu dengan kita karena kita berada di dalam lingkungan. Dia bisa dipahami. Itu dia tak bawa ke pertama jadi. Dan kita kan tidak masuk lagi lah. Bayang tahajud misalnya tengah malam, dia tengah milih, dia nanti hukum aja di video lah. Tidak mungkin sampai gitu. Sembahyang duha betul. Nah, cobalah masuk ke dalam lingkungan itu. Maka suatu malaikat tadi mengantarkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan kebahagiaan, itu akan ada, itu akan masuk ke dalam. Minimal ketenangan tadi Bapak Ibu. Kok dia indah itu tenang dulu, kok sakit itu tenang dulu. Ya, itu kaji untuk itu bersama. Tidak untuk bapak dan ibu-ibu saja doh untuk yang merekam sekali. Ya, itu kaji dia harus seperti itu. Jangan orang juga kaji, awak juga dia kaji. Sebab kita butuh, kita sama-sama butuh. Nah, ajaklah diri kita untuk masuk ke alam itu. Tetapi tidak kemertahan diri kita doh bapak ibu yang berbahagia sebelum iman kita membaca. Iman tidak akan masuk ke dalam hati tadi sebelum hati tadi terbuka. Muka syafah istilahnya. Pertanyaan berikut, apa yang menutupi hati itu?
Yang menutup hati itu Bapak dunia berbagai dunia. Dunia kok ada negatifnya, ada positifnya. Orang yang tidak rajin membaca, yang tidak rajin memperhatikan keagungan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi kok dapat benar dia dunia, nyono merasa cukup, tak perlu dia tulai agama tadi. Nah, kau sejak tahun 96 dulu banyak terjadi tuh, maaf. Ada kawan mengajani, dan kok dapat membeli Honda besok, kamaju dia akan mengaji, turunin. Lah dapat Honda, maaf saja sampai ke Honda tadi 2 boleh enggak? Enggak dapat mengaji dari agama. Kok dia lain namanya? Kok dia indah betul belum? Bapak lah yang nyodeng tempat mengaji. Hujan segala macam. Adu saja menghalangi. Dunia itu memang halangi. Jadi murahnya untuk memahaminya. Kalau kita tambah ke agama, pasti nama ambil dari dunia. Kata tidak. Nah maka oleh sebab itu dulu kan masalahnya dunia itu bukan tujuan, dunia itu alat. Mungkin alat untuk menyelamatkan kita, dunia itu mungkin alat untuk mencelakakan orang. Bila kita diselamatkan oleh dunia tadi, apabila iman kita membaca, tak loke di dunia itu di hati kita. Bukan tak perlu, tapi tak loke. Nah, dan kemudian bisa agama atau dunia tadi untuk mencelakakan kita. Apabila dunia tadi menjadi darah daging dewasa. Dia tak dapat selamat maksudnya kalau dapat dunia dan roto adalah di situ, dari itu yang kita banggakan yang kita apa kan? Itu artinya kita akan dicelakakan oleh dunia itu. Nah, ini pahami capek. Pertama, jadilah orang yang mempunyai kelompok, masuklah kepada kelompok. Pilih yang murah-murah. Masuk ke kelompok orang jihad, ya, orang mati situ. Jadilah menjadi orang yang masuk ke dalam kelompok taklim misalnya seperti kita. Begitu tuh kok ada malaikat mantan rahmat, kok mantan nikmat begitu tuh itu dapat bagian. Kalau ikhlas kalau di situ, tak main-main, tak cukup. Atau masuk kepada kelompok tadi duha, tahajud, rajinlah. Sedekah, rajinlah dalam hal itu. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia, nikmat Tuhan tadi tidak jauh dong. Oke ke kita, tapi kita yang tidak memogot untuk meraihnya, untuk mendapatkan. Bisa dipahami tak? Ya. Jadi tidak bisa kita dok minta ke Tuhan, kemudian nanti saja lah, tidak bisa. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tanggung amin. Kadang-kadang duduk udah imam. Menurut imam tadi itu bakal sembahyang namanya itu. Jadi imam kalau belum baca amin deh, setidaknya sama aja imam tadi. Wah jangan amin-aminnya cepet. Nah, adakah bisa dapat itu dos siratal ladzina an'amta 'alaihim tadi? Walaupun aminnya cepet belakang. Kalau dan tadi tidak terbangun. Kalau kita tidak tahu posisi dunia dan ada di kita kan. Ya, ambo yang benar betul-betul sanggup pada dunia berbahagia. Kepada Ustaz Abdul Samad tahun petang ke TV yang fee daripada YouTube hampir 100 juta tahun 2009 boleh. Dia ngurus sendiri. Lalu saja di rekeningnya langsung sekalinya dibahkan kepada fakir miskin, diberikan ke sembako, dibagikan ke bulan. 100 juta. Ibu gitu. 100 juta. Ada lalu itu gaji tak sayang mungkin tak tahu. Tuh kalau dicelakakan oleh harta. Sama buat. Nah sampai ditanyakan orang katanya, apa yang ada di beliau di Ustaz ini kok? Bajunya cuma 3 lei.
Tu baju ancak kan yang tiga lain tadi, nak bulu tu tak. Tiga lain baju. Para pendapatannya Abdul Somad tadi tak bisa, kita mungkin miliaran setahun. Tapi baju tiga lain. Nah itu kehidupan Rasulullah. Rasulullah itu bukan orang miskin. Contohkan nikah saja dengan si istrinya, Nabi tadinya itu maharnya untuk banyak, besar itu untuk apa? Kan tak miskin tuh. Tapi hidupnya sederhana. Seperti Abdul Somad, pendapatannya tak mengundang uang, tapi baju tiga lain. Jadi dia fikir-fikir, para baju dan tetong di bagian-bagian kerja Abdul Somad banyak baju dan. Santiang kau nama itu enggak Abdul Somad mampu ya untuk tidak melekatkan dunia daripada berdiri. Awak kunang-kunang betul jadi baju di pasar dia, tak baju itu kunang betul. Begitu gitu. Jadi bapak-bapak ya, jangan biarkan diri ya menjadi orang yang tidak benar keimanan, karena tidak tumbuh rasa di dalam hati. Rasa apa tadi? Rasa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah merupakan nikmat yang tertinggi yang selalu kita minta di dalam Al-Fatihah. Ya. Jadi nikmat tadi itu betul-betul kita butuhkan dalam kehidupan. Tak ada tiap manggali, tiap hari, tiap waktu kita berpikir seolah-olahnya tidak pernah berpikir bahwa supaya kita dapat senang, dapat selamat, dapat bahagia dalam kehidupan kita. Tak ada orang menjadi sengsara, tapi tidak pernah dapat. Itu masalah. Tuh. Nah akhirnya bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia akan tertipulah manusia itu. Itu tadi. Wa minan nasi may yaqulu amanna. Mereka mengatakan yang beriman, mantap keimanan. Di ujungnya apa? Wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka tadi tidak beriman, tertipu. Mereka seolah-olahnya menipu Allah Subhanahu wa taala, padahal dia tidak menipu Allah. Dia menipu dirinya sendiri, tapi mereka tadi la yashurun, tidak ingat, tak sadar. Jadi apakah itu bisa terjadi di kita nerajin ke agama? Bisa. Awak sangko sembahyang awak Allah lah banyak jumlahnya, tak tinggal kepunya lain. Sujudnya lah jalo, lah senang nanti awak, tapi tiba di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti rukunya tak laku, tertipu. Mengapa? Karena iman tidak masuk dalam hati. Nah, itu pernah ada seorang mati syahid, ya, mati syahid, mati di medan perang. Lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Mengapa engkau mati?" "Saya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala." Jawabnya Allah itu, "Kazzabatah." Bohong engkau. Badai sebi bohong. Di waktu engkau dulu berjihad perang tadi, engkau ada di dalam hati engkau ingin untuk dikatakan orang sebagai seorang pemberani. Ada pikirannya dalam hati. Nah jangan-jangan lah masuk surga karena mati medan tempur. Kiranya tidak. Tak itu. Nah karena kepercayaannya kepada Allah tadi tidak betul-betul mendasar. Kepercayaan kepada alam tadi mendasar, sehingga ada mengharapkan pujian pengakuan daripada manusia. Berapa banyaknya agaknya di zaman kita kini orang-orang yang beramal tetapi rajin beramal, tetapi ada di dalam hatinya tadi ingin untuk dipuji, ria namanya di dalam Al-Quran. Nah kita jangan masuk ke dalam itu. Beramallah dengan ikhlas karena Allah SWT. Biarlah kau dipuji, dia orang pujilah. Kau dihina, dia orang hinalah. Yang penting Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tidak mengambil sikap dalam kedua hal tadi, kita aman. Ingin kita dipuji orang misalnya, bahaya. Kalau ngaji seperti yang ini, tidak ada orang puji, kok sakit dia.
Kalau kita mencari yang lain di dalam mengamalkan agama, tidak ada kita dapat, itu kecewa. Itu jadinya. Kalau kita tidak ikhlas karena Allah SWT. Nah, maka oleh sebab itu bagaimanapun tindakan manusia, acuh saja. Kok dipuji, terserah, pujilah. Berikan kepada Allah, alhamdulillah. Karena yang dipuji di kita tadi itu adalah pemberian dari Allah SWT. Kok diupek, kita difitnah, kita disakiti, biarlah. Karena kita beruntung. Mengapa dikatakan beruntung? Orang yang diupek itu sesungguhnya sudah memberikan kebaikannya kepada kita. Kita dah tahu. Nanti dia bilang masyarakat kita akan tahu tuh. Berkentayangan datangnya pahala tadi dari segala pihak. Sehingga kita pada pihak itu heran. Pahala aku itu ya Allah, aku tidak pernah berbuat, tidak pernah melakukan ini itu segala macam. Itu adalah pahala orang yang menyakiti engkau selama engkau di dunia dulu, sedangkan engkau sabar. Nah, maka telah kebaikannya. Habis kebaikan tadi tidak terakhir, maka keburukan itu dia menjadi orang yang bersangkutan. Beruntung tak? Bau untung. Tergantung kepada iman tadi. Makin kurang iman, semakin kuranglah ketabahan kita. Makin tak ada iman, semakin tidak ada ketabahan kita atau kesabaran kita. Itu maka banyak dalam kehidupan awak disinggung nyawa di orang sekali sebelum di awak lingkar sana mati. Itu tanda-tandanya, ciri-cirinya orang tadi kurang iman. Jadi pun tadi masuklah ke dalam kelompok tertentu. Kita mau ada ya. Nah, dan kemudian jangan sampai menjadi orang yang tertipu, ketujuan, nyawa alasan tiang, ada lain tak pandai, habis apa, mati puluh di keadaan jihad, ya, nah, tetapi kiranya tidak laku di sisi Allah SWT. Jadi banyak nanti itu Bapak Ibu pun berbagai orang hebat di dunia apa masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Kecuali tadi. Nah, maka kita harus bangun diri kita dengan memperbanyak belajar, memperbanyak membaca, baik malam yang ada di sekitar kita, lebih-lebih ayat-ayat Allah atau wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sulit memahami kaji dia deh. Tidak sulit. Sudah. Jadi mulai besok dia cik dulu kan solat tahajud aja awal rajin. Supaya solat tahajud tadi solat duha malah siang. Peliharalah aku yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa namanya itu. Dalam pengajian itu harus bersedia, kesediaan itu harus ada. Ya, hati-hati kita Bapak supaya jangan sampai berhenti awak mengamalkan agama tadi. Itu kesediaan namanya. Pertama minat, tinggikan minat kepada agama seperti ngaji kuat, tinggikan minat. Nah, dan kemudian bersedialah. Hati-hatilah apa kira-kira yang menghalangi kita ngaji kot, belajar kot, baca kot. Hati-hati. Kemudian berjihadlah. Jangan tambah tulis ketik tambah, jangan. Nah, kemudian ikhlaskan diri, maka itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kok kita perpanjang masalah itu namun panjang. Kalau dikumpul namun sebelum kuku. Itu makanya di hati seseorang tadi terletak sesuatu yang besar, lebih luas daripada bumi dan langit. Nah, ada mati buat kaji sipuri tadi. Hati itu adalah kolak namanya. Kolak tadi tak pakai sunyian saja, dicari hutan, dicari minyak. Yang cari agama, awaknya nak masuk ke dia. Kalau mencari dunia, masuk. Itu makanya di dalam kata-katanya, nang hati tadi kalau dibayar sabana kuku, selawai kuku, bumi jalani di dalamnya. Cari di Gunung Sagok, kendek Gunung Sagok itu masuk ke dalam hati itu Gunung Sagok. Jangan kau pun nampak dalam itu. Bumi itu masuk ke dalam hati. Begitu kan godangnya. Tapi soalnya tadi
Kalaulah mencari yang benar, tidak mau masuk agama. Kalau mencari yang tidak baik dan tidak benar yang membahayakan, itu masuk. Ya, ikut masalah kita tadi. Apa di sini tadi? Inna fi jasdi bani Adam. Sebetulnya inna fi jasdi bani Adam mudghah. Iza salahat salahal jasdu kulluh. Wa iza fasada fasadal jasdu kulluh. Apa itu? Hati. Nah, bahkan ada orang mengatakan hati mati, tumpuk. Kalau layu hati tadi tidak indah, menjauh dokek. Ya, itu kalau masuk ke dalam hati. Namburu acak Bawarna awak jadi anak orang betul anak barat misalnya menanggung apa timbang awak ketimbang lalu saja lope aja dia kena buat nak keminggu gitu dia mau timbang. Nah itu di hati itu bapak ibu yang bapak hati kita mengakui nama soal anak kita itu nak anak awak hati kita mengakui itu sehingga tidak mau awak timbang. Nah, jadi begitulah seterusnya kehidupan kita di muka bumi. Kalau tidak hati-hati kita di dalam hal iman, ya, maka kita akan tertipu terus menerus. Sampai di jam sebut dalam batang kaya. Apa bunyinya? Kalaulah korwa darimu, maka korwalah dimual. Kalaulah salah dimulai, maka salahlah tujuannya. Yaitu lentang haji. Perlu kita pada 6 menit cuma. Jika mau, kalau coba kita lihat ada kalau ada banyak pun yang kuat, pokoknya tak. Ia berbahaya begitu, berbahaya. Kamu pernah berjuang ke Sabang seperti itu? Buya tadi pakai konsep. Ditobangnya konsep tadi dia ingin disebut. Dia tua buat. Apa namanya kecil Buya tadi? Nunjuk-nunjuk aja Pak. Dapat kalau colek kaki dalam konsep nunjuk. Nanti bawah tadi tak tahu. Baru dia tu kau mau sudah. Dia sudah susah pergi. Tapi dia masuk konsep tadi dia. Itu bahayanya. Kalau kaji tadi tidak masuk dalam hati. Tapi kalau masuk kaji itu ke dalam hati, anak namanya lolok. Jadi bapak ibu yang berbahagia, kita pun diajar oleh Allah SWT untuk membaca. Ayat pertama yang turun itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Semua ayat berturut-turut. Gunanya kan tadi untuk menyimpan, untuk menghilangkan tutup-tutup yang ada di dalam hati. Nah, jadi mereka tertipu. Padahal mereka tidak menipu, kecuali menipu diri mereka sendiri. Tapi mereka tadi tidak ingat. Nah, baru dikatakan oleh Allah, fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Penyakitnya dalam hati? Influenza? Enggak. Corona? Enggak. Penyakit corona itu enggak bahaya banget. Paling bahayanya mati. Nah, dalam setinggi itu penyakit corona mati paling tinggi. Tapi kalau penyakit yang tadi sumbek dan ada dalam hati tadi lekat kepada dunia tadi tidak sekadar mati, bisa jadi hidup panjang, tetapi ujungnya nanti neraka. Ada dua hadis mengejutkan orang mati di corona masuk neraka. Kalau sesuatu dan hadisnya seperti ini. Jadi apapun yang ditakuti oleh manusia itu sebetulnya sederhana. Bukan kita tidak boleh takut, iya takut loh. Ditakut mati. Baru takut kena masih tadi oleh cukup nanti bawah. Iman berbuat kuat Rasul, amal berkurang-kurang Rasul. Itu ditakut mati.
Nah, maka akhirnya orang yang seperti itu di waktu mati itu mereka pun tertipu. Datang setan masuk itu merupakan anak dengan cucu ataupun ibu dengan bahagia. Cukup dia minum, dia makanan, dia mau air, dia minum, dia mau nasi, dia makan. Lita Allah Rabbi hawi dalam kepala. Nyoba kata masa itu, kok kita ibu, anak nak datang atau cucu nak datang bentuknya. Dia mengatakan, ikut air ke diminum, ikut nasi ke dimakan. Tapi semantang pun gak itu, butuhkan Tuhan yang satu. Bukan Tuhan yang satu, butuhkan Nabi Muhammad SAW. Deklah kau dari ulu tadi, maka kita yokalah doa itu. Karena kita sangat mengharapkan setitik air doa itu, setengah air setitik nasi doa itu, dan sangat kita harapkan. Tak kicau jualah jadinya. Nah, dari situ mulai kita merasakan nanti, ya, tak kicau. Saya tadi itu orang-orang yang materialistis hidup. Itu dijalankan sejalan-jalan supaya kita sadar. Jadi nak selamat sempurna, maka carilah di dalam zikir. Nak dicari dalam zikir tadi terasa. Ino-ino badan kita, menung-menungkan diri kita, pandang-pandanglah alam semesta, nampak keagungan Allah. Itu nanti kita cari. Dah ada orang tanya itu biasanya kita dalam batang kaki, carilah di dalam zikir. Nak dicari itu ya, yang nak mau tanya. Lupa yang terjadi itu rasa agungnya Allah SWT. Kalau ada P itu, nah biasakan dalam hidup. Apa yang nampak, apa yang kita hadapi, yang kita lihat, yang nampak keagungan Allah SWT. Lakukan di dalam salat. Dimulai dari Allahu Akbar tadi, yang lain tadi kecil tidak berarti. Jangankan diri kita, alam semesta sebesar apapun, tak ada artinya di hadapan Allah SWT. Itu yang kita bawa sujud. Tak boleh sujud tadi berbatas antara tempat sujud kita dengan sesuatu yang lekat di badan kita. Hati-hati ibu-ibu kadang-kadang kudu telapung tadi terlampau ke buku di waktu sujud, ukuran sujud tak cocok hidung, tak cocok dahi. Tabati bekor dengan sesuatu yang ada di badan kita, kan telapung pamonya. Atau tertukian telapung tadi tabek sujud menjadi batal. Kalau batal sujud, sholat dengan sendirinya batal. Nah, bagi kami laki-laki pun begitu. Jadi tukian rupiah babatil antara tempat sujud dengan dahi kita. Sebab kita sedang merasakan agungnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau babatil berarti terbatas antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuh yang kita bawa ke dalam sholat. Jadi cari di dalam zikir, lakukan di dalam sholat, biasakan di dalam hidup. Sudahi di waktu kabar pulang. Bila kita kabar pulang, kullu nafsin za'iqatul maut, kita terlepih dari itu. Ya. Bunyinya tadi di waktu kabar pulang, di waktu tu angin nembatiwi. Tu angin nembatiwi tadi itu. Tanggung-tanggung huru hara Allah Rabbi. Ya, kok anaknya menangis adalah hampir-hampir petangkau ke mati. Ya, ibu anak dan begitu angin tadi jadi TV sana. Langsung sekali itu menangis. Yang dia awal jadi buku, ada yang panjang buku tadi, korek sekali sultan. Di waktu angin berdiri. Di waktu ombak nambah sabun. Tak tahu perasaan waktu itu, lamun oleh perasaan takut, perasaan segala macamnya datang menghantui pada waktu. Waktu angin bertiwi, waktu ombak nambah sabun, situ kan kita akhiri nanti, situ kita perlu merasakan. Mengapa? Karena tak boleh pada waktu itu kabagantung di kelima lah hilang, tak ada lagi istilah tak boleh. Kalau dah dapat kita nanti tadi habis tuh hampa pada waktu itu. Tapi kalau dapat kita rasa agung Allah Subhanahu wa taala tadi, maka kita akan direlakan, merasa rela pada waktu itu pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala.
Kabagantung di cahaya apa dah? Kok dia mana kaji betul dah ada lain. Nan bisa pada waktu itu hanya talqin. Lakin mautakum talqin kala orang mati kamu. Dengan apa? Bacakan la ilaha illallah di telinganya. Kalau hatinya terbuka pada waktu itu akan terasa dia bahwa memang tidak ada Tuhan kecuali Allah SWT. Keagungan tadi. Ikulah Nabi Muhammad dengan husnul khatimah. Tetapi tidak ada sama sekali yang dapat. Karena tidak cari tadi dalam zikir. Nah, maka pada waktu itu yang akan datang menghantui kita adalah segala sesuatu yang bersifat materi tadi. Anaklah, cuculah yang akan mengganggu kita. Ikulah yang kita syukur khatimah seburuk-buruk akhirnya kehidupan kita. Nah, jadi rajin kita minta kepada Allah. Sebab tidak kita akan kecil, apapun kita minta. Pertama sekali adalah husnul khatimah. Jadi kok bila berakhirnya kok 10, 20 tahun lain gitu, jika aku mati dapat husnul khatimah, minta itu kepada Allah SWT. Yang keduanya nikmat di dalam kehidupan kita diminta. Dan ketiganya nikmat surga nanti. Jangan tanggung-tanggung. Surganya apa? Surga Firdaus. Dikukulah kita diminta kepada Allah SWT. Tambahlah jangan lain. Jadi cepet-cepet itu minta masuki, minta dulu husnul khatimah. Yang kedua, yang ketiga, surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Itulah yang ketiga. Kalau lah dapat itu dek kita lah senang itu mati. Pada waktu itu disebut kita tadi dengan orang beruntung, tidak ada buruknya lagi kan. Tapi kalau tidak ada eloknya lagi kan. Nah maka disebutlah hidup itu menjalan mati itu namanya seperti orang balaih. Umpama orang balaih menuju tanah tepi, tanah tepi itu dipandang ke kuburan itu tepinya tempat sampan ke balabuah. Yaitu kita ini ombak gelombang pulau, tak tanggung-tanggung ombak, tak tanggung-tanggung gelombang dalam kehidupan. Kok tertampang di biduk tiri, biduk dan tindak berpandayung. Biduk tiri artinya tak ada sumber kebenarannya dari wahyu Allah SWT. Kebenarannya ini saja. Biduk dan tindak berpandayung. Angin badai kemamasian, kok ombak kemampeh, wacala sampan masuk itu. Karang diri kamas itu kebagian tidak ada. Minta tolong ke anak-anak tidak bisa menolong, minta tolong ke suami tidak bisa menolong, minta tolong kepada istri tidak bisa menolong. Itu kalau hakikatnya. Kalau di lahirnya, di syariatnya bisa kita minta tolong ke anak, kemudian kita minta tolong ke guru, segala macamnya. Nah, jadi maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang berbahagia itu akan berlaku. Nah, kalaulah sampai kita mati, apakah kita tidak sadar waktu itu lah? Jasad kita kan tidak sadar, nan hati kita, nan roh tadi itu sadarnya. Bakal bertambah jalehnya nanya cari. Nah, maka melihatlah kita ke keluarga, ke rumah tangga banyak lain, maka lain nan tak sudah. Mencari ke anak cucu, godang kasut nan tak sampai. Itu mengucapkan pada waktu itu, ucapkan selamat tinggal itu ke berjalan lain, itulah berjalan wahai dan nindak ke tinggal dan nindak ke berjamuk. Tak berarti menjamuk ni, kok dijamuk benar tak ketahuinya ni. Itu ada tu di dalam satu riwayat benar atau tidaknya, ya, tapi ada yang meriwayatkan setiap malam Kamis itu roh itu datang ke rumah. Ya. Nyo mengatakan kepada orang di rumah, apa yang engkau miliki, aku pernah memiliki. Ternyata itu dia tidak yang dimiliki tadi dah, nanti memberi manfaat. Berbagai macam nasihat disampaikan, tapi kita tidak tahu karena alam kita sudah berbeda. Nyo di alam barzakh, kita masih di alam dunia. Jadi bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, itu tidak dapat tidak.
ya, akan terjadi di diri kita nanti. Kita pakai waktu 5 minit cuma 6 minit paling-paling. Boleh setuju? Nah, mari kita dengar, simak elok-elok, bawakan diri kita ke alam itu. Apa yang disebut di dalam Quran tadi. Dia pakai